Bagaimana kira-kira dengan kalian yang bergelimang 24 jam, lengah, lalai, ghaflah, kesilapan, kesalahan, bermacam-macam dosa, itu sebanyak ada dengan kita. Nabilah Yufanal Aiza, pada malam hari yang mulia ini, alhamdulillah tadi dengan kita hampir dalam 1 jam lebih, di bawah dengan beberapa hadis yang kita baca bersama, dan Allah takdirkan penutup kita pada kali ini itu diakhiri dengan beberapa rangkaian hadis yang berkenaan dengan doa, berkenaan dengan istighfar, dan juga setelahnya berkenaan dengan sayyidu al-istighfar. Seakan-akan itu sebagai satu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan kita sudah tetapkan, bukan kita nak menyesuaikan agar pada malam penutup itu bertepatan dengan tajuk pembicaraan berkenaan dengan doa dan juga berkenaan dengan istighfar. Tidak ada. Tapi begitulah dengan perjalanan daurah selama hampir tidak kurang dari 14 hari, bermula daripada hari Rabu, kalau sampai pada Rabu besok berarti di 14 hari, sampai pada pertemuan kita yang terakhir tadi petang, ternyata kita dengan tajuk berkenaan dengan doa pada malam 21 Ramadan. Seakan-akan Allah katakan, ini memang aku yang menghendaki, memang aku yang mengatur agar pada malam hari ini dengan kalian angkat tangannya ke langit, memohon, minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Banyak lagi tantangan akabat yang bakalan kita hadapi. Al-aqabatul ula pada waktu kita di dunia, al-aqabatul tsaniya pada waktu kita dalam keadaan sakaratil, al-aqabatul sadisah pada waktu kita berada di alam kubur, al-aqabatul rabi'ah tantangan yang keempat pada waktu kita nanti akan bangkit, tantangan yang selanjutnya pada waktu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, pada waktu amal ibadah kita nanti akan ditimbang, pada waktu dengan kita akan menerima dokumen kita masing-masing. Maka nanti dengan kita semuanya, insya Allah itulah harapan kita akan menerima dokumen kita dengan tangan kanan. Ashabul yamin ma ashabul yamin, fi sidrin maqdud wa talhim mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira ila akhiril ayat. Atau wal iyadzubillah dengan kumpulan yang sebaliknya, wal iyadzubillah yaitu dengan tangan kiri atau diserahkan daripada belakang. Al-aqabah yang selanjutnya itulah dengan firman Allah yang berbunyi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Wa in minkum, tak ada seorang pun daripada kalian illa wariduha, dan ini yang paling berat. Hati-hati, pastikan dengan tangan yang memberi dan yang menerima, pastikan juga dengan mata kita yang melihat, pastikan juga dengan telinga kita yang mendengar, pastikan dengan kedua kaki kita yang melangkah. Apa yang kita rancang, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan pada suatu ketika nanti dengan kita, dengan sumpah Allah, tidak ada seorang pun yang terkecuali, hatta juga dengan para nabi-nabi dan rasul, illa wariduha, melainkan semuanya akan menyeberangi neraka jahanam. Apakah ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan kumpulan yang menyeberang itu tergolong dalam kumpulan summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Maka pada saat ketika itu sangat-sangat kita harapkan ringan bebanan kita, ringan tanggung jawab kita, bersih anggota kita daripada dosa. Sebab dengan kita sudah pernah melihat pada waktu dengan seseorang menyeberang tali dibantang daripada tiang ke tiang, katakan saja lebarnya tempat kita berpijak itu tidak lebih daripada ukuran satu telapak tangan saja. Maka dengan kita pada tutup menstabilkan badan pada tutup menyeberang, kita akan gunakan kayu, mungkin kita gunakan bambu kanan kiri supaya kita boleh jalan stabil. Itu kalau tersilap sedikit saja kita akan terjatuh, paling terjatuh kemana? Terjatuh ke bawah, tapi bukan terjatuh ke neraka. Hari kiamat nanti, kalau tangan ini berat dengan dosa, mata ini berat dengan dosa, kaki berat dengan dosa, perbuatan berat dengan dosa, ucapan berat dengan dosa, kira-kira bagaimana seseorang boleh menyeberang dengan aman dan selamat? Summa nunajjil ladzina taqau, ini diantara daripada akabat yang kita hadapi bersama. Maka dengan kita pada malam hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya
tidak mustahil yang pada malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Kalau tidak malam hari ini, paling tidak kita sudah berdekatan dengan detik-detik Lailatul Qadar. Kalau bukan pada malam 21, 23, 25, 27 atau juga 29. Kalau tidak pun paling tidak dengan kita berdekatan dengan waktu yang pasti, dan pasti itu adalah Lailatul Qadar. Kan kalau pada 24 dekat dengan 21, kalau pada 25 juga dekat dengan 21. Kalau di penghujung bulan sekalipun, jarak waktu kita tidak lebih daripada dalam hanya seminggu. Maka kalau dengan seumpama wangi-wangian, dengan seumpama bangkai, dengan seumpama lempiasan daripada yang kotor, kadang-kadang ternak ikan, ternak ayam itu tidak lebih ukurannya daripada dalam 1 gm, tapi ternyata imbasan bau busuk tersebut sampai kepada kita di sini, padahal jaraknya cukup lumayan jauh. Bagaimana dengan nafahatul Ramadan? Bagaimana dengan nafahatul Lailatul Qadar? Bagaimana dengan nafahatul Rahman? Bagaimana dengan ayamu bi ayami dahrikum? Itu dalam sepanjang tahun terdapat nafahat buyudat madad daripada Allah Jalla Jalaluh. Kalau dengan seumpama bangkai saja dari jarak Quran yang jauh boleh keciuman baunya, apakah kira-kira dengan kita tidak boleh mendapatkan lempiasan daripada malam Lailatul Qadar, yang walaupun dengan kita berada pada malam pertama daripada Ashrul Awakhirnya. Ini kita berada pada Ashrul Awakhir. Tak apa. Jadi kalau bukan Lailatul Qadar pun pada malam hari ini, tetap dengan kita tidak jauh. Mungkin nanti 3-2 malam kemudian, mungkin 4 malam kemudian, mungkin katakan saja pada malam yang ke-29 tetap juga dekat dengan kita. Maka mudah-mudahan kita semuanya pada malam hari yang mulia ini tidak hanya sekedar kita dipertemukan dengan Ramadan, dengan lantunan doa barik lana fi Ramadan, bukannya sekedar dengan harapan kita pada beberapa bulan yang lalu, Allahumma kama balaghtana Rajab wa Sya'ban babalighna Ramadan, tapi pada waktu kita setelah bertemu dengan Ramadan dan secara khusus dengan detik-detik permulaan malam Ashrul Khawair, malam pembebasan diri daripada api neraka, ya Arhamar Rahimin, tidak ada doa, tidak ada permohonan, tidak ada harapan yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh pada malam-malam yang mulia dengan manusia yang seumpama kita. Kalau dengan seumpama Sayyidatuna Aisyah saja merupakan insana siddiqiyah bintu siddiq, perempuan yang menghafal, yang mewariskan kepada umat lebih daripada 1000 buah hadis, seorang wanita yang paling dicinta dan yang paling disayang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga salah seorang daripada wanita faqihah, alimah, jalilah. Tiap masalah, tiap problematika hidup yang pada suatu ketika kami tanyakan kepada beliau, kami mendapatkan solusi dan juga mendapatkan jawabannya daripada beliau. Ternyata dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, pertanyaan daripada sang istri tercinta yang pertama pada bulan Ramadan yang mulia, yang kedua bil ashril awakhir, yang ketiga pada malam Lailatul Qadar, yang keempat dengan suasana hening dan bening dalam suasana ibadah, puasa di siang hari, ibadah salat di malam harinya, salatul qiyam azabakumullah. Kira-kira dengan permintaan daripada Sayyidatuna Aisyah, apa saja yang sepatutnya untuk saya mohon kalau Allah takdirkan untuk terjumpa dengan bulan Ramadan? Maka Nabi kita kata minta surga, minta panjang umur, minta murah rezeki, minta sehat afiat. Ternyata dengan sumpama insana tahirah naqiyah zakiyah, manusia yang paling suci, manusia yang paling hebat, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang dicinta oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang Nabi kita katakan yang menjadi menantuku, yang menjadi istriku akan bersama aku nanti di dalam surga. Ternyata Nabi kita sarankan untuk berdoa pada malam hari ini. Doa, mintalah kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Coba kita pahami kenapa jadi seperti itu. Kenapa Nabi kita tidak suruh Sayyidatuna Aisyah meminta rahmat? Kenapa tidak meminta kebebasan daripada api neraka? Kenapa tidak disuruh untuk memperbanyak doa-doa yang seumpamanya kesehatan, keapiatan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat? Tapi justru yang Nabi kita ajarkan
Kalau pada waktu kau berjumpa dengan Lailatul Qadar, sallallahu al-afwa, kuli sallallahu, Allahumma inni as'aluka al-afwa al-afiyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karim, tapi dengar di Tarim, Karim itu tak ada. Tuh kita Melayu saja. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang waris daripada hadis tidak ada karimnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun. Oh, itu isyarat. Macam kalau seperti Sayyidatuna Aisyah saja, saya sarankan untuk minta ampun kepada Allah. Mata, tangan, hati, perut, atas, bawah semuanya terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Bagaimana kira-kira dengan kalian yang bergelimang 24 jam, lengah, lalai, ghaflah, kesilapan, kesalahan, bermacam-macam dosa, itu sebanyak ada dengan kita. Kalau dengan Sayyidatuna Aisyah saja seperti itu, nasihat yang Nabi kita sarankan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, pamin babi aula dengan kita. Maka tidak ada yang paling patut untuk kita mohon, tidak ada yang paling patut untuk kita meminta kepada Allah pada malam-malam mulia seperti pada malam Lailatul Qadar daripada minta keampunan. Yang penting Allah ampunkan, yang penting kau ridha dengan kami ya Allah, yang penting kita mendapatkan keampunan, yang penting dengan kita mendapatkan ridha. Kalau kita dah mendapatkan keampunan, pasti dan pasti kita akan mendapatkan mahabbah, pasti dan pasti kita akan mendapatkan kesejahteraan, pasti dan pasti kita akan mendapatkan keselamatan. Segala-galanya berpuncak daripada keampunan. Kalau kita sudah bersih, tidak ada penangkal, terserah kamu minta apa saja, itu sudah ada dengan rekodnya, sudah ada dengan catatannya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kita masuk ke masjid, baca doa Allahumma ighfirli dzunubi wa ta'ali abwaaba rahmatik. Semua hajat, semua keperluan, semua permintaan yang kita harapkan, yang tersimpan dan tersemat di dalam hati, itu sudah terpabar jelas di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Yang penting kau bersih dulu. Kalau kamu sudah suci, kalau kamu sudah bersih, kalau kau tidak meminta pun, segala hajat yang kau inginkan itu akan aku kabulkan, akan aku berikan. Kuncinya dan rumusannya, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.